Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri kuliah struktur aljabar. Kali ini kita akan membahas tentang ring. Materi pada video ini diambil dari buku Contemporary Abstract Algebra karangan Joseph Gallian, edisi ke-9. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang grup, yaitu sebuah himpunan yang dilengkapi dengan sebuah operasi biner yang memenuhi beberapa sifat. Kali ini kita akan membahas tentang ring, yaitu sebuah himpunan yang dilengkapi dengan dua operasi biner yang memenuhi beberapa sifat tertentu. Jadi bedanya kalau grup itu hanya satu operasi biner, kalau ring dengan dua operasi biner. Definisi ring selengkapnya kita lihat pada layar. Nah, ini adalah definisi ring. Jadi sebuah ring R itu adalah himpunan dengan dua operasi biner, yaitu penjumlahan yang dinotasikan dengan A plus B dan perkalian yang dinotasikan dengan AB. Sedemikian hingga untuk setiap A, B, C di R berlaku, yang pertama A plus B sama dengan B plus A. Ini artinya penjumlahan di R bersifat komutatif. Kemudian yang kedua, A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Ini artinya sifat asosiatif pada operasi penjumlahan. Kemudian yang ketiga, terdapat elemen identitas 0, yaitu terdapat 0 di R sedemikian hingga A plus 0 sama dengan A untuk setiap A di R. Nah, jadi 0 di sini itu bukan 0 bilangan ya, tapi dia adalah 0 notasi elemen identitas atau simbol. Jadi bukan bilangan 0, karena 0 di sini bergantung pada himpunannya. Kalau himpunannya bilangan bulat, 0 di sini adalah sama dengan 0 bilangan. Tapi kalau himpunannya misalkan himpunan matriks 2 kali 2, maka 0 di sini adalah merepresentasikan sebuah matriks 0, gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian sifat yang keempat, terdapat elemen min A di R demikian hingga A plus min A sama dengan 0. Ini artinya setiap elemen di A memiliki inverse terhadap operasi penjumlahan. Kemudian yang kelima adalah A dikali BC sama dengan AB dikali C. Ini artinya sifat asosiatif perkalian berlaku. Kemudian yang keenam, A dikali B plus C sama dengan AB plus AC, dan B plus C kali A sama dengan BA plus CA. Nah, ini adalah sifat distributif kiri dan distributif kanan. Nah, jadi kalau Anda bisa lihat, ini dari sifat 1 sampai 4, ini artinya operasi penjumlahan pada R itu dengan himpunan R, jadi himpunan R dengan operasi penjumlahan itu merupakan sebuah grup komutatif atau grup Abel ya, berdasarkan sifat 1 sampai 4. Kemudian ditambahkan sifat yang kelima yaitu asosiatif perkalian dan yang keenam sifat distributif. Jadi, secara tidak langsung sebuah ring R itu adalah himpunan dengan operasi penjumlahan dan perkalian di mana himpunan tersebut terhadap operasi penjumlahan merupakan grup Abel, kemudian dilengkapi dengan sifat asosiatif perkalian, yang kelima ini, dan sifat distributif. Gitu. Nah, apakah operasi penjumlahan dan perkalian di ring ini bersifat tertutup? Tentu iya, cuman memang nggak ditulis ya kalau di buku ini, tapi itu sudah diwakili oleh ini definisi operasi biner. Jadi kalau operasi biner itu dia sudah pasti tertutup, begitu ya. Dengan demikian, kalau kita diminta untuk membuktikan sebuah himpunan yang dilengkapi dengan operasi saja, itu kita diminta untuk membuktikan dia ring atau bukan, kita tetap harus membuktikan dia tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian, selama operasinya belum diketahui bahwa dia operasi biner. Tetapi kalau sudah
ketahui bahwa operasinya adalah operasi biner, maka kita nggak usah lagi membuktikan dia tertutup. Karena kalau operasi biner itu sudah pasti tertutup berdasarkan definisi operasi biner yang sudah kita kenalkan pada materi grup sebelumnya ya. Nah, pada halaman berikutnya ini penegasan yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ring itu adalah grup Abel terhadap operasi penjumlahan yang dilengkapi dengan sifat asosiatif perkalian dan juga sifat distributif kiri maupun kanan, gitu ya. Nah, kalau dia adalah grup Abel atau grup komutatif terhadap operasi penjumlahan, tetapi terhadap operasi perkalian dia tidak harus komutatif, ya. Jadi komutatif pada operasi perkalian itu bukan syarat dari ring. Namun, seandainya operasi perkaliannya pada ring itu bersifat komutatif, maka ring tersebut dinamakan ring komutatif. Itu. Ring komutatif. Kita tidak menyebutnya sebagai ring Abel ya, nggak ada ring Abel, tapi ring komutatif. Kalau grup, bisa kita sebut grup Abel. Nah, jadi kalau kita menemukan sebuah ring komutatif, itu artinya komutatifnya ini merujuk pada operasi perkaliannya. Kenapa nggak pada operasi penjumlahannya? Karena kalau operasi penjumlahan, ya emang dia sudah harus komutatif, karena itu adalah syarat sebuah ring, gitu. Oke. Nah, kemudian sebuah ring itu tidak harus memiliki elemen identitas terhadap operasi perkalian. Oke. Namun, seandainya dia punya elemen identitas terhadap operasi perkalian, maka elemen identitas itu kita namakan unitas atau unity ya, atau unity. Oke, jadi unity atau unitas di ring itu adalah elemen tak nol yang merupakan elemen identitas terhadap operasi perkalian. Oke. Nah, kemudian seandainya sebuah ring itu memiliki elemen identitas terhadap perkalian atau memiliki unitas, maka ring tersebut kita beri nama ring dengan unitas. Nah, selanjutnya, sebuah elemen tak nol di ring komutatif dengan unitas itu juga tidak harus memiliki inverse perkalian. Oke, jadi setiap elemen di ring komutatif dengan unitas itu tidak harus punya inverse perkalian. Tetapi ketika ada elemen yang punya inverse perkalian, maka elemen tersebut kita namakan unit dari suatu ring. Begitu ya. Jadi, kapan sebuah elemen dikatakan unit? Yaitu ketika dia punya inverse terhadap operasi perkalian. Sebagai contoh, ini contoh 1 bisa kita lihat bahwa himpunan bilangan bulat itu adalah ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Dia adalah ring komutatif karena operasi perkalian pada bilangan bulat bersifat komutatif. Kemudian dia juga merupakan ring dengan unitas. Unitasnya adalah 1. Nah, sekarang kita cari ada nggak elemen yang punya inverse pada Z. Perhatikan bahwa 1 dikali 1 itu sama dengan 1. 1 ini adalah unitas di Z. Kemudian 1 ini adalah elemen yang kita ambil. Nah, karena 1 yang ini dikali 1 yang ini hasilnya adalah 1, maka 1 ini adalah unit di Z. Artinya dia punya inverse di Z. Inverse-nya siapa? Inverse-nya adalah 1 yang ini. Jadi, inverse dari 1
terhadap operasi perkalian adalah dirinya sendiri. Dengan demikian 1 adalah unit. Begitu juga min 1, apakah min 1 punya inverse perkalian di Z? Tentu punya, yaitu dirinya sendiri. Karena min 1 dikali min 1 sama dengan 1. Jadi min 1 inverse adalah min 1. Nah, selanjutnya silakan kalian cari unit-unit pada contoh 2, 3, 4, dan 5. Jadi kalian cari elemen-elemen yang mempunyai inverse pada contoh 2, 3, 4, dan 5.